Oke, kalian semua tahu kan kenapa kalian semua ada di sini? Yes, Chef. Good kalau kalian semua udah tahu. Karena kalian semua bakal berjuang. Dan hanya satu dari kalian yang akan lolos. Eh, anu Chef, salah salah posisi Chef. Kita di sini Chef, bukan di sebelah sono. Berapa kamu potong bicara? Saya gak salah. Saya udah tahu semua ini bagian dari rencana saya. Sorry Chef, salah salah. Saya yang salah. Mas Chef, tapi tantangan hari ini apa ya Chef? Betul itu, Chef. Tantangan di pressure test kali ini apa ya? Ah, benar juga. Tantangan kali ini sesuai dengan keadaan sekarang yang lagi banyak mudik. Maka, pressure test ini tugasnya adalah membuat interpolasi peta mudik ke kampung halaman masing-masing. Pas dengar tantangan ini, gua yakin banget kalau bakalan bisa karena ini gampang banget. Gua yakin bakalan lolos dan maju ke babak selanjutnya. Pas tahu tantangannya membuat interpolisasi, sebenarnya aku ragu karena aku nggak bisa. Aku belum pernah bikin, tapi aku tahu aku pasti bisa. Interpolasi ya? Ini mah makanan gua tiap hari. Gue yakin gue pasti lolos. Waktu kalian semua 45 menit untuk mencari sampel, membuat codingannya, serta mempresentasikannya ke saya di akhir nanti. Buat semenarik mungkin dan sebagus mungkin dimulai dari sekarang. Halo Tessa, di sini kamu gimana? Udah gimana nih codingannya? Halo Chef, untuk persiapin proses interpolasi cubic spline, aku harus ngambil data dulu. Sampel datanya berupa wujud dan lintang untuk lintasan jalur mudik dari Depok menuju Denpasar. Good. Bagus. Tapi hati-hati ya di ngambil data sumbu X ya. Pastikan rentang datanya tuh konstan supaya hasilnya gak berantakan. Oke, semangat Tessa. Halo Krisna, gimana nih perkembangan dari codingannya? Halo, Chef. Dari saya sendiri, saya sudah mengambil semua data yang diperlukan dari rute UI sampai dengan rute Denpasar. Sejauh ini, dari saya aman saja, dan saya juga menggunakan sekitar 20-25 titik agar sampel tidak terlalu banyak dan interpolasinya terlihat jelas. Good. Oke, teruskan di tempo ini. Aku yakin kamu bisa sukses. Sukses terus. Thank you. Halo Mar. Ini apa ini Umar kok banyak banget sih asap hitam di bagian kamu ini? Chef, tadinya saya ingin memasak, Chef. Tapi malah saya yang kena masak sama codingannya, Chef. Ini gimana caranya? Aduh, saya pusing. Tadi padahal semua langkah yang saya lakuin itu udah benar, Chef. Sesuai arahan jin saya. Jim, kok kamu pakai edit sih? Wah, kamu pakai bantuan luar dong. Ini kan kompetisi. Kamu pakai cara curang sih. Kamu tuh nurunin kredibilitas acara ini. Udah, selesai tugas kamu. Dan, kamu buat saya selesai loh. Iya, Chef. Maaf, Chef. Jadi, yang pertama di sini ada clear dan CLC yang dimana digunakan agar tampilan command window agar selalu dalam kondisi bersih. Kemudian kita menuliskan variabel X dan Y, di mana X adalah lintang dan Y adalah busur di beberapa titik sepanjang perjalanan dari Depok ke Denpasar. Sehingga kini kita memiliki titik X dan Y yang mewakili titik geografis suatu wilayah. Lalu kita akan menghitung jumlah data koordinat yang tersedia dan menggantinya menjadi variabel lain menggunakan fungsi n ini. Lalu kita menggunakan for untuk menghitung jarak antar titik pada sumbu X yang kemudian kita simpan lagi dengan menggunakan variabel lain. Masuk ke bagian sekarang, kita mulai menyusun matriks untuk sistem persamaan cubic spline. Tujuan kita di sini adalah mencari nilai turunan kedua di setiap titik koordinat. Kita menyiapkan sebuah matriks bujur sangkar A
dan sebuah vektor kolom B yang diisi dengan angka 0 sebagai tempat penampungan awal. Untuk memastikan kurva yang dihasilkan di ujung-ujung perjalanan tidak melengkung secara tidak natural, kita menerapkan natural spline boundary condition. Artinya, turunan kedua pada titik awal di Depok dan titik akhir di Denpasar kita atur menjadi 0. Untuk titik-titik di antara Depok dan Denpasar, kita mengisi matriks A menggunakan nilai interval H yang tadi sudah kita hitung. Elemen diagonal utama dari matriks ini diisi dengan nilai 2 kali lipat dari jumlah interval kiri dan kanannya. Sementara itu, vektor B di ruas kanan persamaan diisi dengan nilai selisih kemiringan atau gradien antar segmen data. Sekarang, kita punya sistem persamaan linear yang siap untuk dipecahkan. Bagian LU decomposition adalah bagian inti atau mesin dari program yang kita bikin. Alih-alih memakai fungsi bawaan atau fungsi internal dari Octave, kita membangun algoritmanya dari awal. Konsepnya sangat sederhana. Suatu matriks A kita pecah menjadi dua matriks L dan matriks U, yang dimana matriks L berupa matriks segitiga bawah dan matriks U merupakan matriks segitiga atas. Melalui serangkaian perulangan bersarang, kita menghitung setiap elemen matriks U dari atas ke bawah dan elemen matriks L di bawah diagonal utama. Setelah matriks A berhasil terdekomposisi, kita melakukan dua langkah substitusi maju dan substitusi mundur. Pertama adalah forward substitution, yang dimana forward substitution ini berguna untuk mencari solusi sementara dari atas ke bawah yang kita simpan di suatu vektor yang disebut dengan vektor Z. Kedua, kita melakukan backward substitution atau substitusi mundur dari bawah ke atas pada matriks U. Hasil akhir inilah yang memberikan kita vektor C, yaitu nilai keturunan kedua dari kurva S-spline di setiap titik. Nah, di bagian terakhir, kita tinggal hitung nih koefisien polinomial spline-nya dan visualisasiin hasilnya. Karena kita menggunakan cubic spline, kita bakal membutuhkan koefisien derajat 0 sampai derajat ketiga. Koefisien A diambil langsung dari titik data koordinat asal, sedangkan koefisien B dan D dihitung menggunakan formula spline yang memanfaatkan turunan kedua atau vektor C yang baru aja kita dapetin dari proses LU decomposition tadi. Agar rute dari Depok ke Denpasar ini terlihat melengkung halus, kita gak hanya menghubungkan titik awal data, kita juga membangkitkan 500 titik baru secara berurutan di sepanjang interval bujur menggunakan perintah linspace. Program kemudian akan mengevaluasi letak titik baru tersebut, mencocokkannya dengan segmen spline yang tepat, dan menghitung posisi lintangnya menggunakan persamaan polinomial kubik. Terakhir, kita plot kurva hasilnya dengan garis tebal berwarna biru di atas jendela grafik berlatar putih. Kita juga nambahin titik bulat berwarna merah sebagai tanda dari data yang kita ambil. Setelah label sumbu dan legenda ditambahkan agar informatif, programnya udah selesai dan bakal mencetak pesan konfirmasi di command window. Dan hasilnya akan seperti berikut. Nah, jadi aula kita punya ini. Nah, gimana? Hasilnya mirip gak? Sekian dari video kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.